kulit Bu Vera. Oh gitu, tahan. Jadi mesti digantinya. Ya. Jadi mesti ditambahin, tambah-tambahin. Iya, begitu. Terus kalau tangan kotor gimana sih? Abis nyupir-nyupir, megang-megang duit gitu kan ya. Kalau terus terpapar. Cuci sih bisa cuci, tapi mungkin ada produk-produk yang harus SPF dengan cara aplikasi mungkin. Nah, mungkin pakai yang stick mungkin. Ya kan sekarang udah mulai spray stick. Jadi kan tangan kita mungkin kalau memang lagi kerja, mungkin ada sarung tangannya tidak bisa dilepas atau ada yang lain mungkin bisa ditolong dengan bentuk-bentuk sunscreen yang sekarang kan banyak tuh inovasinya. Ada yang modelnya stick, ada yang modelnya spray which is good gitu dan sekarang kalau spray itu gel biasa. Maksudnya dia lebih cair kan? Sehingga dia tidak lengket. Seger juga. Dan seger betul. Lalu berikutnya juga Hai Insan PNM, apa kabar? Semoga Insan PNM dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan tetap menjadi berkat juga manfaat bagi sesama. Selamat datang di Podcast Kamis, a special podcast series by PNM. Apa sih Podcast Kamis? Podcast Kamis, kisah manis dan inspiratif. Syifa Latif dan tentunya di podcast Kamis ini juga Syifa didampingi oleh sosok yang manis, cantik dan luar biasa inspiratif, Ibu Veronica Kolondam selaku Komisaris Independen PT Permodalan Nasional Madani. Good morning Bu Vera. Selamat pagi ya Syifa yang manis dan inspiratif. Kita ada di seri episode selanjutnya ya di podcast Kamis, podcast series by PNM. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan experts atau narasumber ataupun keynote speakers yang Syifa dan Bu Vera harapkan tentunya bisa memberikan insight untuk insan PNM dimanapun kalian berada. Dan kalian bisa dengarkan ini dimanapun juga kalian berada. Jadi kalau misalnya kalian lagi di luar kota, podcast ini bisa sambil nemenin kalian dan kalian bisa tetap dapat insight yang meaningful, yang bermanfaat. Siapa sih narasumber kita pada hari ini? Our experts for today, temanya adalah beauty inside out. Nah, kalau ngomongin beauty, sebenarnya udah langsung banyak pertanyaannya nih yang muncul, yang mau ditanyain juga sama experts di podcast Kamis hari ini, pasti sudah banyak. Syifa akan cerita dulu sedikit. Beliau adalah dokter cantik. Namanya sudah sangat ramai, especially pada saat post-COVID dan pada saat lagi ada kejadian COVID dan pandemik di Indonesia. Dr. Weni Tan merupakan seorang dokter yang fokus pada bidang estetik atau estetika kecantikan. Memiliki pengalaman bisnis yang segudang tentunya dalam bidang kecantikan juga, sekaligus direktur di klinik kecantikan Beauty Inc. Skin and Body Center. Jadi pada saat pandemi COVID, Dr. Weni Tan ini juga namanya sudah ramai dan semakin ramai dengan impact-nya yang sangat-sangat positif di masyarakat karena Dr. Weni Tan ini juga aktif turut menyelenggarakan webinar seputar COVID. Gimana kalau kita langsung ngobrol aja hari ini, Dr. Weni Tan. Halo. Hai dokter, apa kabar? Baik. Thank you for joining to sama-sama our podcast. Bu Vera, boleh dong cerita podcast Kamis itu sebenarnya apa sih? Kenapa sih namanya podcast Kamis? Mungkin dokter Weni juga bingung kan namanya podcast Kamis. Singkatan. Kamis, kisah apa tadi? Manis, inspiratif singkatannya. Tapi Kamis kenapa? Kamis karena biasa energi kalau Senin itu kan kencang. Mulai tengah minggu agak leto itu. Jadi kita mau jump start semangat teman-teman insan PNM. Kita berikan kisah inspiratif supaya tengah minggu supaya tetap semangat sampai menyelesaikan minggu bekerja dan berkarya. Tentunya itu. Jadi
Iya lucu tuh, bisa kepikir tiba-tiba overnight. Kalau kayak gini-gini proyek rala jonggrang ini namanya. Dokter nggak tahu aja ini dari meeting sampai kejadian bisa di sini. Ya, sampai telurnya pecah tuh panjang ya? Enggak, actually sangat singkat. Oh wow. Iya. Ya selang berapa hari aja deh ya Bu Vera tahu. Jadi kita pikir gini Wen, mungkin Doc Wen ya, dia suka dipanggilnya Doc Wen. Beauty Inside Out tadi disebut oleh Shiva, kita udah bicara banyak soft skill building, kesehatan mental, kita juga bicara tentang parenting untuk semua insan PNM, terutama nggak cuma ibu-ibu sih, bapak-bapak kalau parenting juga harus ya. Tapi bapak-bapak juga sekarang juga perlu merawat ya kesehatan, bukan saya kesehatan dalam karena kita pasca pandemi, tapi juga kesehatan tentunya penampilan, kecantikan kulit dan yang lain sebagainya. Jadi makanya Beauty Inside Out, di luarnya baik, awet muda, bukan awet muda tapi ada reverse aging ya malah sekarang ya. Trennya bukan awet muda itu apa tuh? Anti aging, bukan anti aging, sekarang udah reverse membalikkan. Aging, which is possible, which is mungkin saja terjadi, tapi kita juga nanti akan bicara sedikit tentang itu. Kita juga akan bicara tentang kesehatan mungkin dalamnya, karena si dalam ini mempengaruhi cahaya luarnya. Nah dalam ini kan mulai dari kesehatan organ, kesehatan mental, kesehatan hati, yang tercermin di wajah gitu Dok. Mantap jadi sekali. Supaya holistik gitu loh omongan kita. Now Shiva punya pertanyaan untuk mungkin pertama ya, karena tema kita apa, tetap cantik di bawah terik matahari ya? Iya, itu musuh problem, kita ya? terbesar. Iya. Semua orang mengalami problem ini. Sebenarnya kalau nggak ada matahari, hujan mulu, mendung mulu, ditanyain itu matahari. Aduh, hujan mulu nih, kita nggak bisa nongkrong, nggak bisa kemana. Giliran ada matahari, panas, jangan deh. Gitu. Mataharinya bingung ya. Mataharinya disalahin terus, kesian ya. Disalahin mulu nih gitu. Dengan insan PNM, teman-teman yang nonton ini juga muncul banyak sekali pertanyaan. Kita harus gimana nih, karena kita kerjanya banyak sekali under the sun gitu, di bawah matahari. Tidak bisa dihindari jadinya. Ketika tidak bisa dihindari, dan ini teman-teman kebanyakan masih sangat belia. Betul. Usia AO yang ada di bawah naungan PNM itu 18 ya. Dari 17, 17, 18, 24 kebanyakan. Betul. Dan ini concern terbesar karena tentunya mereka jangan, ya kan kita tahu lah mungkin aging itu disebabkan oleh matahari ya. Jadi gimana tuh Dok? Nah betul sih. Jadi tadi yang disebut bahwa maksudnya kita harus memelihara kesehatan di dalam supaya terlihat juga kan, kalau kita sehat kan kelihatan ya, artinya kan, maksudnya it's holistic ya kan. Jadi yang pertama itu penting sekali menjaga kesehatan. Kalau kita, maksudnya memang kita kan tinggal di Indonesia ya, negara yang tropis, di kota Jakarta panas, memang tidak terhindari lah itu kan. Nah jadi kita ini harus memelihara yang pertama kesehatan di dalam dulu. Misalnya dengan hal-hal yang paling gampang deh, minum air yang cukup. Itu modal pertama ya kan, karena kita di bawah terik matahari udah pasti keringetan ya kan, cairan keluar. Jadi usahakan minum itu harus cukup, dan minumnya itu air putih ya, jangan sirup atau ya yang bersoda, yang manis, karena itu akan menjadi tumpukan kalori yang nanti malah bikin kita menggemuk, nanti ada masalah lain lagi ya kan. Itu yang pertama, maksudnya itu yang paling gampang lah. Nah yang kedua, sebelum kedua Dok mau nanya, kalau air ya, kita minum air kan ada beberapa jenis air juga kan. Kita harus tahu air yang lunak, yang langsung bisa diserap di level sel. Jadi kayak kalau lagi dahaga banget, lagi aus banget tuh Shiva, kadang-kadang kita suka minum jenis air, kok kayaknya nggak kayak hausnya nggak hilang gitu. Tetap haus aja nih udah minum. Can you talk a little bit about water, good water, kayak apa yang namanya air yang lunak ya dibilangnya, sama mungkin semua orang ditembak harus minumnya 8 gelas sehari, sementara mungkin is it berdasarkan berat badan, makin besar makin banyak atau gimana? Talk a little bit more about that, dan kita masuk ke poin kedua. Betul. Jadi memang kalau pemilihan air pun kita sebetulnya kalau mau memilih spesifik air seperti apa sih yang sehat untuk dikonsumsi, adalah memang air tanda kutip tuh air lunak gitu yang tadi dibilang ya. Air lunak tuh sebenarnya apa sih? Yang paling penting, air itu mengandung mineral yang memang diperlukan oleh tubuh kita.
Kalau misalkan kita bisa mengambil sumber-sumber air yang memang kualitasnya baik, ya itu jauh lebih bagus lagi. Tapi minimal kan kalau di jalanan kan kita juga istilahnya nggak bisa picky banget ya kan. Minimal air mineral yang dijual di kayak mungkin di minimarket dan sebagainya itu sudah memenuhi syarat kesehatan. Ya kan? Itu kan SNI ya, ada SNI-nya, BPOM-nya dan sebagainya. Itu bisa. Jadi mungkin nggak air-air yang dijual di minimarket itu sudah memenuhi standar kesehatan kita. Jadi nggak boleh langsung dari keran ya. Ya, jangan langsung dari sumur juga ya. Jangan langsung dari sumur, apalagi itu sampai kayak di gurun gitu ya. Asal dari river sungai. Nggak boleh ya, nggak itu boleh, ya, jangan. ya. Itu harus jelas. Karena kan kalau yang sudah yang baik adalah yang tanpa bakteri dan mikroba. Sedangkan kalau yang langsung diminum seperti itu kita nggak tahu ya, ada bakterinya, ada mikrobanya, ada cacingnya dan sebagainya. Itu kan perlu dipikirkan. Kalau air hujan terus kita kehujanan keminum tuh gimana ya? Kalau itu ya misalkan kita kan juga nggak yang pangap ke atas ya. Kalau cuma setetes 2 tetes mengenai bibir lah, terus seperti terjilat atau terminum ya sudah lah. Itu oke lah, nggak apa-apa lah. Itu oke lah. Anggap aja gift dari semesta ya. Itu fine lah, kan banyak juga orang yang kehujanan gitu ya. Itu nggak masalah asal jangan kita minum dari sumber yang nggak sehat gitu. Nah jumlahnya juga itu betul-betul harus diperhatikan. Banyak orang yang menyangka semakin banyak saya minum air, itu saya semakin sehat. Oh iya, ternyata tidak benar. Jadi harus diperhatikan bahwa kemampuan ginjal seseorang itu juga ada batasnya. Makanya ada yang namanya rata-rata saringan filtrasi ginjal. Itu bisa dicek di lab. Nah, setiap orang berbeda tuh. Bukan, standarnya itu di atas 90 memang, tapi artinya kita tuh nggak boleh minum kekurangan, kelebihan pun ginjal kita kan nyaringnya juga luar biasa. Terus gampangnya betul. Gimana ngitung gampangnya? Gampangnya biasanya dengan berat badan saya aku bisa minum berapa gelas 30 ml per kilogram berat badan. 30 ml per berat badan. Jadi kalau ini coba 50 ya, 1,5 semuanya liter. coba come clean. Ya. Kalau misalnya kita belaga imut ya, 50 kilo gitu ya. Belaga imutnya 50 kilo tuh berapa? 1,5 liter ya? Kurang lebih kayak begitu. 1,5 liter dibagi gelas segini kan 200 ya, 200 mili ya. Berarti 5 gelas cukup ya? Kalau 200 7 gelas. 7 gelas sampai 8 oke. ya. Oke, pertanyaannya gini, ada juga orang yang bicara soal terapi air nih. Ya. Bangun dia bilang harus minum langsung 6 gelas. Itu juga dung. Nah, bangun tidur yang dicari langsung. Itu serem loh. Jadi itu ada caranya. Maksudnya gini, minum air yang baik adalah kita tuh minum misalkan mau 1 gelas habis oke. Tapi kalau dalam satu waktu kita habiskan berliter-liter air atau 1 liter air, ingat tadi yang saya bilang, itu ada kapasitas per menit loh ginjal kita ini loh. Jadi kalau kita glegek sekali banyak, itu namanya ngasih kerjaan berat ke ginjal. Iya. Jadi kebanyakan juga bukan hal yang baik dalam satu waktu. Jadi misalkan bangun tidur karena ada pemikiran bahwa saya tidur 8 jam gak minum air, harus kekeringan, harus dirapel itu 8 jam glek-glek gitu 2 liter sekali minum. Itu juga nggak benar. Jadi mitos dong katanya terapi air itu. Ya sebetulnya kalau di dalam fisiologi tubuh manusia tidak seperti itu. Jadi kalau kita tadi kalkulasi ya, ke 1,5 liter lah nih yang berat badannya 50. Nah itu bisa dibagi misalkan 6 sampai 7 gelas. Jadi memang kita minum 1 gelas, nanti minum lagi sebentar, minum lagi, itu yang terbaik. Dan katanya ini urusan airnya panjang ya. Katanya saya juga dengar kalau lagi makan tuh nggak boleh sambil minum. Is that true? Katanya itu enggak. Katanya ini enzimnya jadi enzim pencernaannya jadi terganggu. Jadi kalau mau minum itu minum sebelum kita makan sama setelah setengah jam setelah makan. Is that true? Ya, jadi enggak. Kalau tengah-tengahnya cuma boleh sip-sip gitu. Ya, jadi kalau misalkan kan biasanya juga kita kalau mau makan juga kita nggak mengguyur diri dengan air 1 gelas kan. Misalnya cuma minum seteguk 2 teguk, which is nggak masalah. Nanti tengah-tengah makan kalau seret ya minumlah air. Bahkan juga lagi makan kan kita kadang-kadang 1 mangkuk sup gitu kan. Sup, jadi nggak masalah. Jadi nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Aku ketakutan sekali. Ada kan? Ada kan banyak kan orang yang yang sampai sekarang setiap makan. Kalau pedas, iya, ini aku kemarin pun juga jadi kalau habis makan nggak ditahan sampai makanannya beres, tunggu baru minum.
Ya, gitu. Enggak, jadi enzim pencernaan itu dia nggak akan larut terus hilang gitu, enggak, tetap. Jadi pada saat makanan itu udah masuk ke dalam lambung, itu mulai juga yang namanya proses pencernaan itu mulai di situ. Jadi yang namanya enzim tuh nggak bisa, maksudnya artinya tuh luruh terus kita kehabisan enzim, nggak seperti itu, enggak. Oke, baik. Jadi udah banyak mitos nih ya yang kita enggak kayak gitu. Cuman dari air ya, air, jumlah air kita udah tahu kapan minum air, dan mungkin yang terakhir itu minum air, mungkin kadang-kadang orang pikir ya mau tidur 6-8 jam jadi minum gluk sebelum tidur. Nah, itu juga mengganggu. Minum gluk sebelum tidur. Ingat ya, waktu tidur kita itu nanti terganggu saat kandung kemih penuh. Itu kan nanti akan merangsang kita mau pipis. Betul. Malah mengganggu jam tidur. Gitu. Kalau terbangun kan tidur seseorang itu kualitas kesehatannya akan sangat baik ketika tidurnya dengan kualitas yang bagus, dengan uninterrupted gitu loh. Benar, tidak terganggu. Jadi kalau terganggu karena pipis juga kan sayang sebetulnya. Iya, sayang kualitas tidur. Dan nanti banyak omongan tuh. Kualitas tidur membantu untuk menurunkan berat badan yang punya masalah dengan weight loss ya. Betul, anti aging juga. Anti aging itu tidur. Betul, karena kita punya hormon, kalau hormon tidur kita bagus, itu daya konsentrasi meningkat. Terus kita punya otak juga sehat bekerja, mood kita juga bagus panjang hari. Nah, ini ada yang nanya nih urusan mood nih. Nanti deh. Tadi kita interupsi ya. Your train of thoughts baru ngomong satu, yang kedua gitu ya. Tadi satu air. Kita udah tahu sekarang segala macam muasal air, berapa banyak, kapan dan yang lain sebagainya kita udah lebih tahu, dan tidak terperangkap dengan mitos-mitos sudah dibenerin gitu kan. Poin kedua tadi apa tuh sebelum kita masuk ke poin kedua kan yang pertama tadi bahas maksudnya sehat di bawah matahari, artinya kan kita nggak moodnya juga enak, kerja juga enak, air tadi ya. Yang kedua perlu diingat satu hal ini. Kulit ini perlu diperhatikan kesehatannya. Ingat ya, kulit itu salah satu organ kita yang terbesar. Betul gak? Betul. Seluruh tubuh kita dari ujung ke ujung diliputi oleh kulit. Benar kan? Itu organ ya? Ya, iya dong. Sampai kepala aja juga ini kan kita punya kulit kepala, kulit tangan, telapak tangan, semuanya kulit kan. Nah, jadi jangan lupa, maksudnya orang perhatiin ini kulit mentang-mentang paling luar, udahlah cuek aja lah, apa saja yang terjadi terjadilah. Nah, nggak bisa begitu juga. Jadi yang pertama, jaga kesehatan kulit. Kebersihannya dijaga gitu kan. Nah, kulit kita juga sebenarnya kan kalau bisa ngomong kan juga kasih respon ke kita. Bener nggak? Bener. Kalau seandainya dia bisa ngomong kalau bisa ngomong, tolong dong, saya nih udah dehidrasi gitu kan. Perlu air misalkan. Tolong dong, saya ini udah butek, kumel, banyak kotorannya, mungkin perlu dibersihkan. Perlu mandi maksudnya. Iya, perlu mandi ya kan. Jadi bagus sekali kalau kita satu menjaga kesehatan kulit, yang pertama itu. Nah, yang kedua, nutrisi dong buat kulit ya kan. Yang pertama apa? Makanan yang sehat. Udah pasti kan, yang mengandung protein atau beberapa vitamin supaya kulit kita sehat, kinclong. Itu. Dan kita kalau ngomong kulit satu badan ya, bukan cuma muka ya. Ya, kita ngomong kulit satu badan loh, ya kan? Gak cuma muka, kan gak mungkin perhatiin muka terus, atau punggungnya jerawatan, nah itu tuh nanti we're gonna get there. Ya kan, karena banyak kan yang beruntusan kan. Ya, atau nah, itu kenapa tuh dok? Nah itu memang kalau agak diversi sedikit nih, cuman kadang-kadang banyak banget kan yang nah itu sebetulnya permasalahan. Banyak sekali orang mengalami permasalahan kulitnya beruntusan. Kenapa? Terutama di daerah yang berpori-pori besar. Punggungan keringetan, tangan sini juga beruntusan. Itu kan karena pori-porinya besar. Paha itu dicegahnya gimana dong supaya jangan keringetan gitu? Bukan, keringetan kita nggak bisa hindari, ya kan? Kalau bisa jangan keringetan di AC terus, boleh-boleh aja. Maksudnya itu kayaknya masalahnya separuh hilang gitu kan. Tapi kan banyak sekali di antara kita yang nggak bisa terpapar matahari aktivitasnya. Yang tadi saya bilang, jaga kebersihan. Nah, pilih produknya. Contoh kalau mandi, ya. Kalau mandi pakai sabunnya apa sih, ya kan? Orang biasanya menilai, maksudnya gini, memilih sabun berdasarkan ini wanginya enak, aku suka. Tapi dia nggak tahu jenis kulitnya apa. Jadi buat mereka yang kulitnya berminyak, terutama yang sering beruntusan itu, mungkin lebih baik pakai sabun batang. Sabun itu ada bedanya sabun batang sama sabun cair. Iya. Beda, itu akan membantu mengurangi beruntusan dan jerawat-jerawat dia itu. Iya, karena apa? Kalau gini deh paling gampang ya kita bedainnya. Kalau sabun cair kan dia masih licin ya.
Kalau ini kan lebih suka licin, gitu. lebih sadar. Kalau sabun batang kan dia lebih keset. Nah, pengangkatan minyak, pengangkatan itunya tuh lebih berasa di sabun yang kalau batang. yang dibilang yang agak sadar itu jadi nggak boleh ya untuk kalau kulitnya berminyak. Kulit berminyak yes, ya, kan betul. banyak yang produk-produk yang dibilangnya produk apa sih istilahnya tuh yang kan nggak boleh nyebut nama ya, cuma organik atau tapi dia lebih moisturizer gitu, istilahnya, jadi kayak lebih moisturizing gitu, dia harus less moisturizer. Jadi harus diperhatikan, less moisturizer karena kulitnya udah berminyak. Udah pakai sabun batang aja lebih murah, Syifa, udah. Otomatis nanti kan pore-nya clog. Termasuk muka dong? Iya betul. Kalau muka pakai sabun batang? Enggak. Kalau muka pakai sabunnya tetap pakai sabun untuk muka. Tapi mungkin yang mengandung beberapa contoh salicylic acid, AHA, BHA buat yang mereka yang kulitnya berminyak gitu. Jadi pemilihan produk itu penting. Gampang dicari produk-produk ini. Di mana aja minimarket ada. aja ada kok. Jadi mesti lebih teliti kali ya. Betul. Kita baca produk, beli produk, isinya apa, itu yang penting. Salicylic acid itu memang juga mengurangi, biasanya dipakai untuk ngurangin jerawat kan. Jerawat gitu. beruntusan. Nah, tapi yang pertama itu kenali dulu kulit sendiri tipenya apa. Itu yang paling penting. Nah, kalau kulitnya berminyak begini, kalau kulitnya kering mungkin nggak mukanya berminyak badannya kering atau badannya berminyak mukanya campur-campur nggak satu. Umumnya ya, satu. Iya betul. Kalau dia berminyak biasanya sampai kulit kepala, pori-pori punggung. Kalau kulit kepala itu rambutnya cepat lepek gitu ceritanya. Ya, kulitnya atau lebih berminyak. ketombean. Enggak, lebih kulit mungkin lebih cepat lepek sama banyak itu. Biasanya berintil-berintil kayak jerawat di kepala. Oh ya, berintilnya itu sering tuh banyak di tuh. dalam rambut biasanya. Di kulit kepala. Nah, itu biasa tipe kulit yang berminyak. Justru kalau yang seperti ketombe itu kulit kering. Biasanya jadi kalau diginiin tuh kulitnya luntur karena kering dia. Berarti satu badan usually sama ya, nggak ada yang mix ya antara muka sama badan beda. Enggak. Biasanya kalau mix itu mungkin kayak di muka bisa mix ya, area T-nya mungkin lebih berminyak, sementara area samping mungkin lebih normal gitu loh. Jadi normal to oily atau jadi harus di matchingin dengan badan ya. Ya. Badan tuh mesti diperhatiin jadinya. Jadi makanya itu banyak orang yang cuek aja, yang diperhatiin mukanya saja, dia lupa kita nih kulit ini adalah organ terbesar di tubuh kita. Kalau kalau kita juga sebenarnya bisa lihat ya, orang yang kulitnya sehat dari ujung ke ujung biasanya dia sehat. Can you see? Betul kan? Kalau maaf ya, kalau kita mengunjungi teman yang sedang sakit, kita juga bisa melihat tanda-tandanya di kulit, betul. Warna kulitnya berubah. Benar. Berubahnya bisa memucat, memerah, menghitam, membiru, menguning, menghijau. Maksudnya kan ada ya, maksudnya semu-semu kuning dan hijau lah gitu. Wow, hijau, that I've never seen. Ya kan, maksudnya itu ada itu kan. Jadi kalau kulit bisa bicara itu informasinya banyak. Benar. Dok, tadi kalau misalnya dibilang kulit organ yang paling luar dan paling besar. Maksudnya ya seluruh badan dari ujung kaki sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki, Tapi nyari yang cocok, especially rata-rata nih yang diurus kan biasanya pasti utama muka aja. Muka diurus terus kayak tadi. Mungkin yang ini enggak, yang sini enggak gitu. Terus nyari yang cocok dengan banyaknya beredar entah skincare, entah perawatan tubuh di luar, itu gimana ya dok? Untuk teman-teman insan PNM juga, jadi ada mungkin yang udah pakai ternyata malah makin beruntusan atau malah makin jerawatan. Jadi itu mungkin tipsnya gimana? Perlu pengetahuan tentang jenis kulit dulu ya. Jenis kulitnya dia apa? Berminyak, normal, kering, sensitif. Biasanya kan itu yang paling gampang ya. Nah, harus habis itu mesti mengetahui nih. Setelah tahu jenis kulit, mesti mengenal produk yang cocok. Nah, itu mesti ada pengetahuannya. Kayak tadi saya bilang. Testing iya, itu testing trial sebetulnya apa? Jangan trial enggak. juga Jadi lebih baik ya? mencari informasi. Jadi contoh, kalau saya kulitnya berminyak tadi yang saya udah sebut, salicylic acid, AHA, BHA boleh, ya kan? Kalau kulitnya normal, sebetulnya normal tuh paling gampang ya. Istilahnya mau pakai apa aja tuh kayak lebih badak gitu loh kulitnya. Jadi dia mau pakai
yang ada AHA BHA juga bagus, mau pakai yang ada niacinamide juga bagus, pakai apa aja cenderung. Niacinamide itu yang vitamin B3 betul, tuh. itu kan dia bisa sebagai antiinflamasi, brightening, betul, anti-aging juga. Itu buat ngilangin flek loh, Syifa. Niacinamide itu cocok sekali untuk kulit Asia. Kenapa? Karena kulit Asia itu kan tipe kulit kita tipe kulit 34 ya. Itu biasanya kan terutama orang Indonesia dia warnanya cenderung agak yellow, kuning, bener ya? Nah, niacinamide itu brightening yang sangat bagus untuk kulit seperti ini gitu. Jadi brightening-nya tuh nggak belang gitu loh, mengikuti warna dasar kita gitu si niacinamide ini. Kalau sensitif mungkin dia mesti cari yang lebih ke hyaluronic acid. Kenapa? Karena dia lebih moisturize. Jadi dia kalau nggak cepet teriritasi gitu. Yang niacinamide ini berapa persen ya? Kalau gini, kan ada produk kalau untuk muka tuh biasanya lebih detail ya. Oh ini mengandung ini. Tapi kalau untuk kayak body lotion gitu kan nggak pernah diceritain. Sementara kalau mukanya pakai si niacinamide B3 itu dan ini enggak, belang apa enggak gitu. Kalau ini mungkin yang belang-belang, soalnya ada pertanyaan nih dari AO kita yang soal tangan nih. Tangannya kan dia terpapar matahari, pakai topi mungkin masih ada shading. Kalau ini sarung tangan, terus pasti kan ada ini, apakah nolong nggak sih kalau pakai body lotion atau hand cream yang ada niacinamide-nya itu supaya ngeblurrin itu perbatasan antara antara glove-nya sarung tangan dengan yang kena matahari gitu. Dan ini kan belangnya jadi 3 ya. Ini sama ini beda gitu. Ini nanti ini terus menerus juga. Yang ditutup segini doang, sininya. Jadi ada triknya sebetulnya. Kalau muka mungkin lebih gampang ya, kita pakai sunscreen. Ya kan, terus pakai krem malam, krem ini, serum segala macam. Ada masalah gak sih pakai sunscreen, terus dia pakai masker, terus dia pakai helm, kan ya akhirnya kan cuman kelihatan mata lah ya. Iya. Nanti kalau belang itu gimana ya, Dok? Itu ketakutan yang terbesar itu. Betul. Jadi memang yang memang selalu terpapar matahari ada resiko tinggi bahwa terjadinya belang. Nah, itu dia, pemilihan produk itu penting. Jadi sunscreen berapa sih SPF yang dipakai? Itu juga penting kalau outdoor, ya kan? Terus perlukah mengulang? Ya kadang-kadang repot kalau untuk mengulang kembali, ya kan? Nah, SPF-nya lebih jelas harus berapa? Minimal. Kalau misalkan outdoor minimal itu 50 ya? Iya. Produk sebetulnya banyak ngerti nggak SPF itu apa? SPF itu apa ya? Maksudnya dalam praktikal teknik nih, ngerti nggak nih SPF apa nih? Jadi jangan, maksudnya kadang ada orang bilang, saya pakai yang 150 SPF. What? Nggak mungkin lebih dari 100 kali SPF. Jadi kadang-kadang ada yang di luar dari logika gitu, maksudnya di luar dari fisiologi manusia juga gitu, ajaib gitu misalnya, ya kan? Jadi SPF itu sebenarnya nih praktikalnya ya, itu setiap orang berbeda. Misalkan Syifa sama Bu Vera pakai SPF 50, saya kasih sunblock A. SPF 50 di Syifa, SPF 50 di Bu Vera, itu efektivitasnya berapa jam atau berapa lamanya berbeda. Berdasarkan apa tuh, Dok? Berdasarkan kemampuan kulit berapa lama tahan terhadap sinar matahari. Contoh, jadi misalkan kita bare skin nih, kulit polos, kejemur matahari, berapa lama kulit kita memerah? Beda kan? Mungkin Syifa 5 menit. Aku lebih cepat loh. Misalnya Syifa 5 menit, Bu Vera misalnya 2 menit gitu atau 3 menit. Gitu. Oke. Nah, sama ya? Kali SPF itu. Nah, jadi 5 menit berapa, kali 50, berapa 250 menit. 2 menit kali 50, 100 menit dia tahan di kulit Bu Vera. Oh gitu, tahan. Jadi mesti digantinya. Ya. Jadi mesti ditambahin, tambah-tambahin. Iya, begitu. Terus kalau tangan kotor gimana sih? Abis nyupir-nyupir, megang-megang duit gitu kan. Jadi kalau terus terpapar, cuci sih bisa cuci, tapi mungkin ada produk-produk yang harus SPF dengan cara aplikasi mungkin. Nah, mungkin pakai yang stick mungkin. Ya kan sekarang udah mulai spray stick. Jadi kan tangan kita mungkin kalau memang lagi kerja, mungkin ada sarung tangannya tidak bisa dilepas atau ada yang lain, mungkin bisa ditolong dengan bentuk-bentuk sunscreen yang sekarang kan banyak tuh inovasinya. Ada yang modelnya stick, ada yang modelnya spray which is good gitu, dan sekarang kalau spray itu gel biasa. Maksudnya dia lebih cair kan, sehingga dia tidak lengket, seger juga dan segar, betul. Lalu berikutnya juga ada juga produk yang brush, jadi dia powder. Dia juga powder, jadi bisa yang tangan kita nggak usah nempel ke sini. Oh, jadi dia bentuknya brush itu di jadi dia powder, ada brushnya, tinggal gini. Itu udah ada
kayak nambahin bedak sih. Kayak nambahin bedak tapi ada SPF-nya dan itu efektifnya sama. Kita kan biasanya kalau pakai krim digituin kan ya. Jadi harus banyak aja. Kalau brush itu kan kayaknya agak melayang-melayang gitu. Memang sih lebih efektif yang nempel mungkin yang spray atau yang si stick ya? itu. Tapi kalau untuk maksudnya stick itu sticky. Ya, makanya untuk memilih produk yang maksudnya kan ada orang memilih powder karena dia nggak nempel gitu kan, ada orang yang memilih si spray kalau mungkin dia kulitnya kering pilih stick nggak apa-apa, malah mungkin bagus buat dia gitu kan. Nah, jadi tergantung dari mereka tuh lebih suka yang mana aja pemakaiannya gitu. Dengan banyaknya variasi yang memang sekarang juga di pasaran sudah banyak ya Bu Vera, Dok, mau disesuaikan sama ya kenyamanan sama kebutuhannya ya, either spray atau stick. Tapi itu yang tadi benar-benar ilmu baru. Berapa lama kita di bawah matahari dikali dengan SPF yang Insan PNM gunakan. Jadi nanti kita bisa ngetesnya mungkin lagi di lapangan. Wah, mukaku udah mulai merah nih. Ini menit ke berapa? Ketiga gitu ya. Ternyata menit ketiga udah langsung kayak udang rebus dikali SPF-nya. Itu teman-teman. Jadi selama itu misalnya 150 menit tadi. Jadi selama 150 menit itu terlindungi sama si SPF. Tapi jadi, setelah itu harus harus kalau masih tetap di bawah sinar matahari ya bagusnya sih reapply. Begitu. Baik. Itu yang kedua tadi ya.